Batas waktunya ini 1 tahun ya. Saya untuk melihat bahwa kecenderungan yang positif itu 1 tahun. Kalau 1 tahun itu tidak terlihat bahkan dugaan orang makin dikendalikan oleh pemerintah lama, ya orang jangan disalahkan kalau orang kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Kotia Forum, channel yang mengedukasi dan bertujuan untuk penguatan kualitas masyarakat. Saya sekarang sedang berada di Bogor. Seperti biasanya, apabila ada hal-hal yang agak unik, agak aktual di masyarakat menjadi perbincangan, saya sengaja berkunjung ke Bogor untuk menemui Profesor Didin untuk meminta penjelasan akademis dari beliau. Bagaimana kira-kira pemahaman kita tentang itu ditinjau dari segi akademis. Baiklah, ini Kang Didin, Profesor Didin S. Damanhuri. Terima kasih atas diskusi yang selalu hangat ya. Ya Kang, ini kan sekarang kan sedang ramai nih. Setelah Prabowo pidato teriakannya yang membahana tentang hidup Jokowi. Karena dari beberapa pengamatan saya, civil society itu sebetulnya sedang menunggu kebijakan apa yang akan diambil oleh Prabowo. Apakah beliau akan terlepas dari Jokowi atau tidak. Dan mereka menunggu dengan was-was cemas. Gitu. Karena itu mereka mengharapkan sangat terhadap kebijakan Prabowo. Tapi yang kemudian mereka dapatkan adalah teriakan Prabowo di dalam acara tersebut, hidup Jokowi. Nah sekarang perkembangan berikutnya kita lihat adalah gerakan-gerakan mahasiswa yang menyuarakan Indonesia gelap. Kita tahulah banyak di medsos berbagai ilustrasi, gambar, video yang kita lihat sekarang ini kacau balau. Yang mana fakta, yang mana hoax, semua ada. Sehingga ini mengaduk-aduk rasa dan emosional kita semua. Nah, kita ingin mendapatkan sedikit pencerahan dari Profesor Didin. Bagaimana kira-kira menurut Profesor Didin melihat keadaan seperti ini? Kang, bagaimana Kang? Iya, makasih. Jadi memang saya mengikuti sepenuhnya ya apa yang sedang bergejolak di masyarakat, di mana beberapa hari sebelum ulang tahun Gerindra, di mana Prabowo berpidato itu justru sedang marak gitu ya di berbagai kota, di Solo, di Jogja, di Jakarta, dan di berbagai kota lain tentang adili Jokowi kan begitu ya. Tapi lantas kemudian tiba-tiba malahan dalam pidato yang membahana itu Prabowo mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jadi ini apa yang sedang terjadi secara di depan panggung dan di belakang panggung. Yang saya mau sampaikan adalah yang di belakang panggung. Kalau yang di depan panggung itu luar biasa ya, perdebatan di WA Group, di medsos, di mana pada umumnya publik kecewa berat terhadap Prabowo yang seolah-olah agent upstream gitu ya. Jadi melawan arus, di mana publik ingin Jokowi ini berpisah ya dengan Prabowo yang memang dinilai berbeda di dalam platformnya. Lalu malah Prabowo mengumumkan tentang bukan hanya dia mengatakan hidup, bahkan menawarkan bahwa mantan-mantan presiden untuk jadi pengawas Danantara gitu loh. Nah, saya ingin menyampaikan kepada publik tentang analisis apa yang sedang dikonstruksikan oleh
seorang Prabowo yang memimpin Indonesia ini, yang notabene adalah sistem presidensial, ada koalisi gemuk yang namanya Kim Plus melebihi gemuknya koalisi zaman Jokowi. Artinya langkah presiden ini sangat decisive dan akan mempengaruhi Indonesia bukan hanya 5 tahun tapi sampai jangka panjang, 2045, 2050 dan sebagainya. Menurut saya, setelah saya amati bahwa pidato di depan MPR itu ya, dan kemudian diulangi di berbagai forum dunia, mengatakan ekonomi untuk rakyat, yang saya sebut sebagai people centered development, tapi terjemahannya baru teknis waktu itu, yaitu ingin supaya ekonomi dan platform pembangunan ini menguntungkan rakyat, dengan diterjemahkan dengan swasembada pangan, swasembada energi, kemudian secara simbolik juga menaikkan gaji PNS, lalu membebaskan utang UMKM, kemudian menyetujui kenaikan UMP ya, upah minimum UMR regional yang diusulkan oleh para serikat buruh dan lain-lain, yang menyimpulkan memang ada kehendak untuk orientasi kepada kerakyatan yang berbeda. Waktu itu pun sudah nampak dengan orientasi Jokowi yang proyek-proyek prestise pribadi, terutama yang apakah infrastruktur besar-besaran dan lain sebagainya, yang menimbulkan penumpukan utang, menimbulkan krisis fiskal dan lain sebagainya. Sekarang ini ingin orientasi itu digeser. Malahan terakhir ini saya ingin mengkonstruksikan lebih akademis lagi nih, lebih, karena apa? Karena ternyata bukan hanya platform ekonomi untuk rakyat yang disampaikan, tetapi juga belakangan kita tahu dia ingin melakukan efisiensi anggaran, bukan hanya yang APBN tetapi yang BUMN yang totally itu 750 triliun yang direncanakan. Pertanyaannya untuk apa? Nah, ternyata ini mengkonstruksikan, makin memperjelas sebuah platform di mana baik APBN maupun BUMN, baik asetnya maupun yang gain tiap tahun, itu untuk dikonsentrasikan kepada beberapa tujuan. Satu adalah untuk nanti menghandle program hilirisasi yang bukan hanya nikel, tapi ada sekitar berapa gitu, yang migas, yang kelautan, yang tambang dan macam-macam, dengan pohon industrinya yang mungkin belasan begitu, yang ingin supaya Indonesia merebut posisi, katakanlah untuk sawit misalnya, mendekati kayak Malaysia dengan turunan CPO-nya sudah di atas 100, Indonesia baru belasan. Ingin mengejar itu misalnya salah satu. Dan lain-lain, agar juga jatuh kepada katakanlah pelaku dalam negeri. Dan pesan saya, jangan lupa merebut teknologi waktu itu. Kemudian bukan hanya itu, ternyata juga tiba-tiba ada sebuah tata tertib DPR yang agak mengejutkan, karena nanti DPR berhak mengevaluasi pejabat negara manapun yang melibatkan DPR, itu bisa dievaluasi dan bisa diusulkan untuk ada, katakanlah, perubahan atau pergantian. Apakah itu MK, MA, KPK, Panglima TNI, Kapolri dan lain sebagainya. Kemudian juga ternyata bukan hanya Danantara, tapi dengan modal awal yang 750T itu bukan hanya untuk
makan siang bergizi gratis, tapi juga untuk swasembada pangan, swasembada energi, untuk itu dana antara itu, dana yang totalnya mendekati 16.000 triliun itu sebagai dana semacam dana jaminan yang itu untuk mengundang investasi. Itu kan konsep sederhananya seperti itu. Dan untuk apa itu? Untuk membiayai platform-platform yang ingin merebut industrialisasi yang sangat ketinggalan oleh negara tetangga sekalipun, untuk membiayai program-program yang bersifat people driven itu. Sementara APBN kita sangat sempit. Ruang fiskal itu sudah sangat sempit. Utang kita besar. Rasio pajak kita masih sekitar 10%. Jadi di dalam kerangka itu dia ingin menggeser platformnya Jokowi yang oligarki center development ke apa yang disebut state led development. Jadi ingin menggeser yang bertumpu kepada swasta besar ala Jokowi dulu ke negara sekarang. Dilengkapi lagi dengan pengumuman dari Menko Ikuin bahwa seluruh PSN yang mengharu biru pemberitaan bahwa ada aguan yang diberi konsesi hanya 17 km menjadi puluhan ribu. Yang itu adalah rencana reklamasi yang untuk membangun properti yang bersifat privat. Dan ternyata bocor juga, bukan hanya di sekitar Tangerang, Bekasi sampai Banten, tapi itu seluruh Indonesia. Itu adalah warisan dari Jokowi, PSN-PSN yang dikepreskan tidak berdasarkan kepentingan rakyat. Dan itu menurut Menko Airlangga itu akan direview, dan yang merugikan rakyat itu akan dibatalkan. Sudah didahului pula oleh Yusron, Menteri ATR, bahwa ada 50 sudah dibatalkan dan akan terus bertambah dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba ada pengumuman bahwa Bareskrim hanya akan memproses pemalsuan izin hak guna bangunan laut itu di laut itu. Nah, pertanyaan publik yang harusnya ini membongkar siapa aktor intelektual dari rencana reklamasi secara nasional itu, yang jelas-jelas banyak rakyat yang dirugikan, itu di luar harapan publik. Nah, artinya sebenarnya sudah mulai ada perlawanan diam-diam dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan PSN. Itu siapa? Pasti pemerintah lama. Plus lagi tiba-tiba Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa bantuan sosial yang 500 triliun itu 50% tidak tepat sasaran. Itu kan sama dengan menohok bahwa selama ini bantuan sosial 10 tahun era Jokowi, bahkan yang 500 kan bukan 10 tahun, beberapa tahun. Itu kan sama dengan menohok pemerintah lama. Dan setelah itu tiba-tiba ada katakanlah keributan tentang antrian di mana-mana panjang untuk gas LPG 3 kg itu. Yang saya tafsirkan bahwa ketika membahana hidup Jokowi, itu apakah sekedar pujian ataukah sebuah style Prabowo untuk menahan kontra move yang ingin platform lama itu ditinggalkan. Jadi marah publik, tiba-tiba orang lain tidak adili Jokowi, tiba-tiba hidup publik. Barangkali dalam analisis tadi itu boleh dibilang itu adalah satu deterrent strategi.
agar fight back yang ingin menahan laju platform Prabowo yang ingin mengkonstruksi negara pembangunan jadi negara yang lebih memimpin pembangunan, yang digeser yang sebelumnya itu adalah swasta besar, oligarki, bis development itu. Ini sebuah platform yang bertentangan 180 derajat menurut saya. Perkara berhasil atau tidak, yang oligarki bis development itu 10 tahun yang lalu itu jelas kita bangsa telah punya dampak yang sangat besar kerugiannya, apakah itu menimbulkan penumpukan utang yang terbesar sepanjang sejarah, menimbulkan marginalisasi rakyat, padahal juga terjadi quantum lift atau kenaikan orang-orang super kaya, ketimpangan yang sangat buruk, indeks demokrasi merosot, indeks korupsi merosot, dan lain-lain yang sekarang ingin diperbaiki, yaitu dengan sebuah platform yang saya sebut state-led development. Kalau bukan, ya katakanlah dekatnya seperti zaman Pak Harto lah gitu. Tapi juga siapa tahu ini adalah sebuah apa ya? Karena ayahnya ini kan pentolan PSI ya, ingin mengkonstruksi sebuah Partai Sosialis Indonesia. Ya itu partai, namanya partainya, tapi itu katakanlah mimpi seperti negara Skandinavia gitu ya. Tetapi kan itu dibangun 4 abad. Ini masa 5 tahun mau membangun mimpi kayak sosialisme demokrasi yang mimpinya bapaknya Sumitro Djojokusumo. Menurut saya setidak-tidaknya ingin negara ini lebih memimpin, swasta adalah lebih sebagai follower, kira-kira gitu, state-led development itu, dan kemudian niat mulianya ingin kesejahteraan rakyat yang didahulukan, yang diutamakan gitu, bahwa swasta tetap berperanan tetapi jangan merusak niat untuk menjaga rakyat, kira-kira seperti itu. Jadi pujian itu hanya sebuah style untuk deterrent factor, untuk deterrent strategi kalau menurut saya. Ya, itu bagus menurut saya penjelasan Kang Didin. Tetapi sekarang ini kan realitanya Kang Didin, ya, keadaan ini masyarakat menganalisanya agak berbeda. Ya. Karena apa? Karena cepat atau lambat, seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Koni, ya, bahwa Prabowo itu hanya 2 tahun, ya, nanti akan digantikan oleh Gibran. Dan alasannya pun rasional, tentang kesehatan Prabowo, tentang ikatan Prabowo terhadap Jokowi, dan masyarakat juga menganalisa Kang Didin sekarang bahwa cepat akan atau lambat akan terjadi konsolidasi the gang Gibran, dan nanti akan berhadapan dengan kondisi objektif Prabowo yang mungkin dilihat dari kesehatan dan seterusnya. Dan sekarang ini kan masyarakat menganalisa ini seperti keadaan ini seperti zaman Bung Karno dulu. Jadi Prabowo itu menjaga keseimbangan antara PDIP dengan kelompoknya Jokowi. Nah, dia bermain-main di situ. Yang kita khawatirkan adalah apa yang kata Profesor Didin tadi, waktu tidak cukup. Ya. 5 tahun. Ya. Mungkin ini maksudnya diperpanjang seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu di perjalanan ini akan seperti apa. Saya supaya tidak ada satu-satu dulu ya. Ya, okay. Perkara kesehatan itu kan nggak boleh kita menolak Tuhan ya, menolak Allah, takdir Allah. Yang lebih tua sekalipun kayak Anwar Ibrahim, fine aja dia memerintah Malaysia sekarang, lebih tua dari Prabowo. Jadi soal kesehatan itu adalah jangan kita mendahului. Jadi bisa saja 5 tahun itu dilewati dengan baik kesehatannya. Nah, apakah wakil presiden yang notabene itu hanya seremonial dalam konstruksi sistem presidensial, menurut saya itu kenyataan. Sejarah sejak zaman Bung Hatta, zaman wakil-wakil presiden zaman Bung Karno sampai di era reformasi, kecuali mungkin Pak JK ya pada saat Prabowo, sekarang ini ya itu seremonial wakil wapres itu. Perkara bahwa akan direkayasa oleh presiden yang lama atau and the gang gitu, bahwa Gibran akan diproyeksikan
setelah 2 tahun, ataukah nanti 2025 akan dimenangkan. Yaitu apa namanya, bagian dari apa yang disebut dengan political game yang tidak mudah kita simpulkan. Karena ini kan political game ini dalam baik secara sosiologis, teoritis, empiris, bagaimanapun presiden itu yang paling berkuasa sekarang. Jadi kalau secara teoritis empiris, ya tinggal Prabowo menggunakan kekuasaan itu. Apakah Gibran itu mau 2029, apakah ini, itu terserah Prabowo. Yang menurut saya justru tafsirnya diperjelas oleh Rakernas atau apa itu? Kongres Gerindra yang mengatakan akan mencalonkan kembali Prabowo. Justru itu adalah pernyataan itu untuk deterrent faktor agar Gibran tidak jadi presiden. Justru itu jelas itu. Jadi pihak Gerindra sendiri sudah memagari agar Gibran tidak jadi presiden. Itu adalah sikap Prabowo yang diterjemahkan oleh Kongres Gerindra gitu. Jadi menurut saya tidak valid. Jadi kesimpulannya Kang Didin, di dalam proses optimisme kita terhadap Prabowo bahwa dia sedang berproses mengalihkan sistem ekonomi dari oligarki ke negara. Tapi di lain pihak ini kan ada satu problem dinamika politik, tarik menarik antara kekuatan Jokowi dan mungkin PDIP. Dan ini tentu akan menarik perhatian kita di kemudian hari ya. Mengenai PDIP yang menarik ini, kemarin pernyataan hari kemarin dari Bu Megawati ya, ketika Pramono ini nanti akan dikumpulkan di Magelang dan akan dilantik, pesan Megawati apa? Ikuti kebijakan Prabowo. Artinya Megawati sudah memihak Prabowo daripada Mulyono gitu loh. Jadi maksud saya ada isyarat-isyarat. Ya, ada isyarat-isyarat bahwa Megawati sekalipun walaupun di luar pemerintahan, setidak-tidaknya tidak menghalangilah platform Prabowo ini. Perkara political game siapa yang jadi presiden 2029 itu soal lain. Itu topik lain menurut saya. Atau 2 tahun lagi kemudian. Enggak, kalau itu saya tidak setuju. Itu mendahului Tuhan. Ya, bisa saja, tetapi menurut saya sih abaikan itu. Mengapa? Karena kekuasaan sistem presidensial itu ada di presiden. Jadi artinya untuk menghindari berbagai apa yang ditakutkan orang itu sudah merupakan sistemik gitu. Dokter-dokter pribadi, para intelijen negara dan sebagainya itu sudah bisa mengendus itu. Kalau menurut saya ya, artinya secara syariat dan hakikat bisa diabaikan. Nah, perkara pertanyaan suksesnya state lead development atau negara pembangunan atau obsesi untuk sosialisme negara dan lain sebagainya, itu bukan take it for granted untuk sukses. Jadi jangka dekat dulu ya, masyarakat setelah 100 hari sampai 1 tahun ke depan tetap menunggu yang konkret. Apakah pangan itu harganya stabil? Apakah katakanlah pendidikan anak-anak ini yang dengan pemangkasan itu kan sudah dijawab itu. Tidak ada pemangkasan untuk beasiswa, LPDP, untuk kartu pintar dan lain sebagainya yang sifatnya pelayanan publik, yang sifatnya urgent, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial itu tidak menjadi bagian dari efisiensi. Tapi ditunggu agar platform yang memang negara pembangunan yang kemudian mengutamakan rakyat ini harus konkret. Dalam waktu 6 bulan ini mau lebaran. Ini menteri-menteri ekonomi untuk menstabilkan pangan dong. Gas melon harus tidak susah dicari dong, gitu loh. Kemudian itu yang jangka pendek dan lain-lain yang katakanlah
ini sekarang ada perbaikan sekolah tidak perlu zonasi, apakah makin lancar dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah nyata yang publik bisa trust atau tidak terhadap platform baru ini. Nah, itu satu. Yang jangka panjang, ini platform ini kan ada yang jangka panjang. Apakah negara pembangunan atau state led development, apalagi sosialisme negara yang tetap Pancasila itu harus menghasilkan bagaimanapun pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi nanti kalau bisa dicapai, itu harus merata. Rasio Gini pendapatan haruslah di bawah atau mendekati 0,3 gitu loh. Kemudian yang lain lagi adalah bahwa swasta itu tidak lagi swasta besar yang disebut oligarki itu tidak lagi kemudian menyalahgunakan pendekatan kepada negara untuk mem-PSN-kan proyek-proyek yang merugikan rakyat misalnya. Itu harus direview dan kemudian PSN yang memberikan rakyat itu dibatalkan. Itu harus konkret. Pemberantasan korupsi yang dijanjikan itu harus menjadi bagian menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih tapi kredibel. Itu harus tercipta karena apa? Negara-negara yang state development itu harus menuju pada korupsi yang rendah. Karena negara dong yang mengontrol sekarang ini. Jadi KPK harus lebih independen lagi. Kejaksaan Agung tidak boleh main-main dengan penegakan hukumnya. Kepolisian juga harus bersih. Ya, dengan berbagai sekarang ini kritik pada kepolisian ya, yang multifungsi ini. Itu kepolisian harus menjadi pengayom penegakan hukum dan dia menjadi alat keamanan rakyat, bukan alat dari oligarki. Itu harus dibuktikan. Nah, jadi prasyarat-prasyarat itu nanti lalu Prabowo bisa menyiapkan seluruh infrastruktur itu tercapai dalam 5 tahun, dan 5 tahun yang ke depan itu terserah rakyat dong. Dan untuk diteruskan atau tidak. Dan batas waktunya ini 1 tahun ya. Saya untuk melihat bahwa kecenderungan yang positif itu 1 tahun. Kalau 1 tahun itu tidak terlihat bahkan dugaan orang makin dikendalikan oleh pemerintah lama, ya orang jangan disalahkan kalau orang kecewa. Ya, oke. Itu tambahan saya. Oke, saya kira terima kasih Profesor Didin sudah menjelaskan secara detail. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa kita tahu ada dinamika seperti misalnya hidup Jokowi oleh Prabowo, kemudian ada dinamika di mahasiswa tentang Indonesia gelap. Nah, tapi itu semua persoalan kita anggap aja Prabowo sedang memainkan perannya secara baik. Artinya secara optimal dia sedang memainkan peran politiknya. Tetapi yang harus kita ingat adalah apa yang seperti dikatakan oleh Profesor Didin tadi, bahwa parameter-parameter yang tadi disampaikan itu cukup waktu nggak 1 tahun ini bisa kita lihat tanda-tandanya. Apakah dia menandakan positif atau tanda-tanda malah melenceng. Saya kira itu Kang Didin ya. Oke pemirsa, saya kira kita cukupkan sekian. Sampai berjumpa kembali di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.